Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa awjadana min ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wal fa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, siswa, siswi, adik-adikku, para penuntut ilmu yang kami cintai, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, sehingga dengan rahmat nikmatnya itulah kita masih bisa menghirup udara segar di permukaan bumi yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pula dengan demikian kita tetap akan terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dengan tetap istiqomah untuk meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pemirsa yang berbahagia, dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, kita banyak menjumpai hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan manusia. Manusia yang hidup di permukaan bumi ini adalah untuk bisa menata diri dalam mengisi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dengan hal inilah kita harus memerlukan cara, kita harus memerlukan metode untuk bisa mengisi hidup dengan sebaik-baiknya, sekaligus juga yang pada intinya adalah untuk bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia permukaan bumi ini kecuali adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah harus ada cara untuk bisa menuju ke situ. Di antaranya adalah dengan ilmu. Pemirsa yang berbahagia, ilmu yang kalau kita lihat dari asal usul bahasa ini adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu ain, lam, mim. Ilmun ini adalah masdar daripada alima ya'lamu, yang makna dari alima ya'lamu itu adalah tahu atau mengetahui. Dengan kita ingin mengetahui sesuatu perlulah ilmu. Kalau kita ingin tahu akan sesuatu itu perlu ilmunya. Disinilah pentingnya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmu itu, bahwa manusia adalah mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Ditegaskan lebih jelas dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi adalah kewajiban bagi seorang muslim. Mengapa manusia harus berilmu?
agar manusia bisa melawan kebodohan dalam hidup. Mengapa manusia harus punya ilmu? Agar manusia bisa mengisi hidup dan tahu arah tujuan hidupnya. Mengapa manusia harus punya ilmu? Dengan ilmu itulah manusia akan bisa bahagia dunia dan akhirat. Mengapa harus dengan ilmu? Dengan ilmu pula manusia yang ingin bahagia dunia harus punya ilmu. Manusia ingin bahagia di akhirat dengan punya ilmu. Manusia ingin bahagia dua-duanya, dunia dan akhirat, dia pun harus memiliki ilmu. Inilah pentingnya ajaran Rasulullah akan kewajiban akan ilmu. Bagaimana seorang yang tidak punya ilmu, maka dia pun hidup hanya sekedar hidup tanpa tahu arah tujuan daripada hidup. Apa hidup yang akan dicapai dalam hidup ini kalau dia orang-orang yang tidak punya ilmu? Kita mengambil satu contoh yang simpel saja, seorang tukang becak. Saya yakin kalau tukang becak ini tidak punya ilmu, maka dia tidak akan bisa mengoperasikan becaknya dengan sebaik-baiknya. Bahkan penumpang pun mungkin akan timbul rasa tidak percaya untuk menumpang becaknya. Kenapa? Tukang becak asal tukang becak, tapi tidak tahu ilmu bagaimana mengendarai becak, bagaimana mengayuh, bagaimana untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada calon-calon penumpangnya. Di situ yang harus adanya ilmu. Coba kita lihat tukang becak yang tidak punya ilmunya, asal bisa mengendarai becak saja, tentu ketika ada calon penumpang yang hendak menumpang becaknya, tentu dia akan melakukan dengan cara yang tidak sebaik-baiknya. Kenapa? Tidak punya ilmu. Begitu saatnya becak sudah mulai dikayu, adanya penumpang yang menumpang pada becaknya, ternyata di jalan yang dilewati itu terdapat lubang. Kalau sang tukang becak ini tidak tahu ilmunya, kemungkinan lubang itu mungkin hanya sekedar dilewati, bahkan ditabrak, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dengan para penumpang yang menumpang becaknya. Di sini perlunya ilmu. Pentingnya ilmu bisa melawan akan kebodohan. Pemirsa, terutama adik-adik kita, siswa-siswi, baik siswa-siswi dari tingkat TK, SD, SMP, SMA maupun SMK, maupun dari RA, MI, MTS, MA maupun MAK, mari kalian untuk bisa mengisi kesempatan kalian dengan sebaik-baiknya. Kesempatan kalian hari ini tidak akan bisa terulang untuk kedua kalinya. Kesempatan saat ini adalah kesempatan yang harus kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama memanfaatkan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Dengan menuntut ilmu sebaik-baiknya ini, insya Allah akan bisa membahagiakan diri kalian dengan baik dan membahagiakan kedua orang tuanya, dan insya Allah akan bisa menyelamatkan kalian dunia dan akhirat, insya Allah. Barangkali singkat tentang pengantar akan menuntut ilmu ini. Pentingnya menuntut ilmu ini untuk para pelajar itu hendaknya untuk bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Harapan tentunya kalian yang masih belajar itu dengan ilmu kita dipahami dengan sebaik-baiknya, insya Allah kalian akan menjadi pelajar-pelajar yang berkah, mempunyai ilmu yang berkah, sehingga begitu lulus dari tempat kalian belajar akan semakin mantap keinginan untuk tetap menggali ilmu dengan cara yang benar, sehingga keberkahan hidup akan bisa diraih oleh kalian, insya Allah. Demikian singkat yang bisa kami sampaikan. Lanjut waktu pada saat dan gelombang yang sama. Walafu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.